Nah adik gue kepikiran ini harus kita masuk ke artis. Gimana caranya masuk ke artis? Artis lu ada yang kenal nggak? Nggak ada. Ya udah gimana caranya? Ini pasti lu inget ada namanya dulu MTV. Iya. VJ MTV namanya Nirina. Iya banget. Kalau teman-teman nggak tahu VJ Nirina berarti umurnya udah jauh ya. Jadi gua sama adik gua dulu, Der, ayo kita harus nyamperin Nirina di dulu namanya di Kebon Jeruk apa di mana gue lupa ya, di RCTI deh. Dan ke sana gua bener-bener ngakunya sebagai saudara. Jadi gimana caranya gue bisa ketemu Nirina untuk ngasih ini baju gitu kan. Nah dia lagi syuting kan. Lu ngakunya saudara ke Iya, siapa? ke satpam, ke semua. Jadi semua satpam, Pak, ini saya saudaranya ini. Saudaranya Nirina. Benar-benar. Nirina sekarang juga udah lupa kali ya. Pokoknya akhirnya bener-bener sampai ke ruangan dia syuting tuh. Sampai kayak tempat ini kan syuting kan. Bener-bener akhirnya kasih baju. Kok dilalah ya kalau bahasa Inggrisnya. Kok dia suka banget sama jaket gua. Jaket gua akhirnya dia pakai dan nggak bayar loh. Jadi ini buat tips juga teman-teman ya. Jadi kalau kita memperlakukan artis itu sebagai sahabat, kadang-kadang mereka juga nggak perlu nggak minta uang lah gitu, nggak untuk endorse ya, tapi dia dengan sukarela karena dia suka gitu. Dari situ masuk ke TV, udah besok itu Blue itu meledak itu jaket Nirina dulu disebutnya malah jaket Nirina ya. Jadi dulu jaket itu 3 bulan nggak laku Ci. Tapi begitu masuk ke Nirina itu dalam waktu ya mungkin dalam waktu sehari itu bisa keluar sampai 150-an ya. Zaman dulu kita kaget juga ya, 150-an itu kan cukup banyak ya zaman dulu ya, apalagi kita dengan toko yang sepi banget gitu. Jadi gini ya, kalau misalnya produk kita unik banget, itu namanya, gue bukan dewa-dewain artis ya, tapi kalau artis itu cukup ngangkat banget untuk kita di branding lah, istilahnya di branding. Jadi gue bener-bener keberhasilan gue di menemukan Nirina, gue pakai buat ke artis lain. Kayak misalnya dengan gaya sama. Tapi lebih parah dulu kayak Dian Sastro gitu kan. Gue samperin, halo Dian, nah inget gue nggak? Biasa kalau artis sih pasti lupa Ci. Oh iya apa kabar gitu. Padahal gue belum pernah ketemu loh. Itu trik yang gue pakai dari jauh, karena gini Ci, pilihannya antara gue harus sukses atau gue nggak dapet uang nih kalau tokonya, kalau nggak bangkrut nih. Iya. Akhirnya gila, bener-bener gue coba semua artis ya, kayak gue tuh yang gue inget tuh Bagus Netral, tau nggak yang botak main? Oh iya tahu. Itu lagi makan Indomie di Bekasi, gue samperin, halo Om Bagus apa kabar gitu. Oh iya, apa kabar lo gitu? Apa kabar? Padahal gue belum pernah kenalan. Ya udah, itu trik itu yang sampai sekarang sih gue udah nggak punya keberanian kayak gitu ya. Jadi gue bilang, Om, gue sekarang buka toko nih, ini ada baju lucu-lucu nih, main ya Om gitu. Oh iya. Udah kayak gitu. Kita kenal di mana ya gitu. Nah kalau pas udah akrab gitu baru gue cerita, sorry Om, gue sebenarnya nggak kenal lo, kemarin pede aja gitu. Oh setelah dia udah pakai kali ya lo baru gue cerita. Akhirnya ya jadi akrab nih, kayak misalnya kalau di foto-foto ini gue jadi akrab. Pernah nih namanya Ariel Peter Pan sama David Naif ya, pernah datang bareng di endorse ya, zaman dulu ya di endorse ya. Tuh endorse itu berarti nama tokonya ya? Nama toko. Jadi belum nama toko. Bikin lagi di depannya ada endorse. Jadi cuma seberang-seberangan. Jadi karena artis-artis lain ingat teman gue pakai malah akhirnya jadi pada datang ya. Jadi gue sempat bahkan dulu namanya Verita Evelyn ya. Itu bahkan datang ke rumah gue bilang, ini yang artis siapa gitu. Jadi seru sih. Jadi mereka tuh akhirnya jadi sahabat sih. Mungkin karena emang produk gue kan unik-unik ya dan lucu-lucu ya gitu ya. Lanjut itu begitu gue bangun Blue Endorse itu kan mulai kan bokap gue ngeliat nih, Ci kok enak banget ya bangun pada bisa siang, kan bokap gue masih kerja kan. Iya. Dulu bokap gue masih kerja. Jadi ini bisnis keluarga lah ya. Awalnya kan gue kan mulainya belum itu gue, akhirnya adik gue masuk, abang gue masuk, akhirnya semua bener-bener total usaha. Jadi akhirnya sekarang jadi bisnis keluarga. Terus akhirnya bikin ini nasi bebek ginyo ini di sebelah. Nasi bebek apa? Nasi bebek ginyo. Nah ini dulu nasi bebek ginyo. Nasi bebek ginyo itu di tahun berapa? Bebek ginyo itu tahun 2007. Jadi hampir setiap 2 tahun dari 2005 endorse. Pokoknya dulu cita-cita kita, pokoknya setiap 2 tahun kita bikin usaha baru ya gitu ya. Berarti dari awal ketika pas lo masih SMA ya, lu kan usaha martabak. Terus setelah itu di tahun 2003 lu buka Blue. Yes. Kemudian 2 tahun kemudian lu buka toko fashion baju lagi namanya Endorse. Kemudian setelah itu lu bikin lagi 2 tahun kemudian 2007 Bebek Ginyo. Bebek Ginyo. Nah itu sekarang itu udah mulai bareng keluarga. Semua bisnis itu masih ada?
Masih itu Nah, masih ada. sekarang dari segitu banyaknya bisnis gitu ya, maksud gue orang aja bikin satu bisnis itu kan pusing kan. Ada nggak sih lu jatuh bangunnya ataukah sampai sekarang lu masih tiap 2 tahun bikin bisnis baru Iya, gitu iya. loh. Kalau bangkrut sih udah pasti ya. Jadi kalau Oh, pernah misalnya bangkrut juga. bangkrut lah, gila banyak banget Ci. Bangkrutnya lebih banyak daripada yang gue buka kali. Jadi Tapi tunggu bentar, bangkrutnya itu bukan dari bisnis yang 3 itu atau ada lagi? iya, karena kan rencananya kan dulu bukan setiap 2 tahun, setiap tahun buka minimal 1 kan. Nah, Iya. yang bangkrut diselip-selipannya itu banyak. Jadi misalnya gue dulu pernah bikin teh nutu. Jadi sebenarnya gini sih ceritanya tuh, awalnya karena gue lagi semangat bisnis, gue banyak ikut seminar-seminar kewirausahaan. Akhirnya kan gue cari dulu ada namanya Pak Purdi ya. Pak Purdi itu dia bilang cerita kalau mau sukses lo harus bangkrut 7 kali. Lo tau itu nggak sih? Ci? Enggak. Harus bangkrut 7 kali. Gila, gue baru bangkrut sekali. Gimana dong? Nah itu yang gue sampai sekarang gue kan jadi ngobrol sama Pak Purdi, Mas Berto kamu udah bikin usaha? Ya ini udah sih, udah usaha keberapa, ini yang kedua lah gitu. Kamu udah bangkrut berapa kali? Baru sekali. Nah berarti 6 kali lagi. Gue nggak tahu Ci ya, dia ngomong gitu gue langsung hah? Iya, kalau orang sukses rata-rata minimal tuh 7 kali bayar katanya gitu. Setelah gue keluar itu nggak tahu itu namanya usaha gue yang namanya Nutu Duet Maut itu tutup gitu. Gue sampai gila ya, ini apa benar-benar 7 kali ya. Akhirnya gue cari ide nih gimana caranya gue bangkrut 7 kali nih biar gue melewati itu semua gitu kan. Ini malah nyari cara buat bangkrut. Iya, jadi emang si Pak Purdi itu yang ngajarin juga, coba lu cepetan bikin bisnis yang bangkrut. Jadi kita selesaikan dulu nih bangkrutnya 7 kali. Yang bener aja lu tuh sih kocak lah. Itu gila sih. Gue akhirnya bener-bener bikin bisnis macam-macam yang banyak banget lah ya. Terus sampai akhirnya bangkrut kebablasan sampai 16 kali gue. 16 kali. Ini termasuk usaha yang bangkrut tuh ada kayak burger, bikin The Jones Burger gitu kan. Terus yang paling gila juga nih yang It Happen nih bareng abang nih keluarga ya. It Happen yang gede banget kekinian. Omsetnya bagus banget dulu ya. Terus tiba-tiba sekarang benar-benar hilang. Jadi pelajarannya sih yang paling penting sih kalau misalnya punya bisnis tapi nggak ada uangnya, menurut kita sih, menurut keluarga kita ya, mendingan kita tutup aja deh. Daripada lu keren-kerenan punya usaha keren tapi nggak ada uangnya, sayang lah gitu. Tidak menghasilkan kalau profit tidak gitu ya. tidak produktif, tidak menghasilkan profit, mendingan kita selesaikan saja. Tuh. Itu banyak banget lah utang gua ya banyak lah. Emang utang lu bisa sampai total berapa sih? Jadi dulu tuh kan gue kan modelnya yang karena gue penganut Bob Sadino yang kalau mau buka usaha tuh lo harus gila aja langsung nekat lah, nggak usah pakai business plan dan lain-lain. Gue nggak tahu lu kalau bikin bisnis pakai business plan nggak ya? Pakai ya? Pakai. Hebat ya. Kalau gue dulu emang nggak ngerti ya, katanya kalau pakai business plan akhirnya nggak jadi berangkat kan. Jadi emang gue akhirnya karena nggak pakai business plan dan kebetulan emang Tuhan lagi baik ya, bisnis gue jalan sampai ketika itu jadi gini, kenapa berawalnya utang itu jadi 11 miliar? Tunggu bentar, utang lu 11 miliar? 11 miliar om. Ci. Gue sendiri. Gue pikir utangnya cuma ratusan juta gitu kan, puluhan juta. 11 miliar itu umur 23-24 ya kalau nggak salah ya. Gue tahu utang gue 11M dari mana sih? Jadi bentar, umur tahun 2006 ya berarti ya? Iya. Gue kuliah awal kali ya. Iya. Terus. Jadi gini kan usaha-usaha gue yang belum ini kan cukup berhasil ya. Jadi profitnya itu cukup, buat gue sih saat itu cukup menghebohkan karena bisa buat beli rumah, apartemen dan lain-lain kan. Nah disitulah teman-temannya gue, teman-teman nyokap bokap tuh ngeliat, dan mereka tuh akhirnya apa ya? Invest. Aku mau ikut dong bikin ini yuk, di sini yuk bikin ini. Nah kan ada investor gue yang bener-bener ngirim uang tuh zaman dulu ya ke anak baru masuk kuliah. Itu 2M, itu nggak pakai surat perjanjian, jadi cuma nelfon aja, Mas Berto aku udah kirim ya gitu. Gue bilang dalam hati, gila ya nih enteng banget nih dapat uang, invest, dan gue kan pede banget kan, buka usaha jalan gitu. Jadi kan gini Ci, jadi ada beberapa buku yang gue baca, kalau mau maju kan harus ngutang kan. Cuma utang itu bener-bener harus dibuat usaha kan, yang sebenarnya yang bikin orang gagal karena ngutang itu sebenarnya bukan utangnya itu dibuat beli mobil, beli ya pokoknya nggak produktif lah. Harusnya utang itu diputar buat ini kan. Terus lu juga mungkin manajemen keuangannya yang kayak kemarin gue pernah bahas di YouTube gue kali ya, antara duit bisnis sama duit pribadi satu rekening atau jadi bingung gitu loh. Iya, zaman dulu sih nggak mungkin lah namanya pengusaha beneran tuh
pasti kecampur aduk lah di awalnya. Iya. Pasti kecampur aduk. Itu akhirnya jadi nggak puas nih Ci dapat uang dari